Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sama-sama Bu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang sama-sama kita sayangi, hormati dan muliakan Ibu dari tim penggerak PKK Kecamatan Banjar Tengah atau yang mewakili beliau, wabil khusus Ibu yang di samping anak ulun sangat cantik dan soleha sekali, Ibu kesayangan kita, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Seberang Masjid beserta kader PKK dan Posyandu. Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan dalam melaksanakan tugasnya, sabar takdir hadir murah rezeki, diberikan oleh Allah keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita masuk surga bersama beliau bil ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, untuk ibu-ibu, para tetuha, tokoh masyarakat, dan mungkin para asatidzah juga hadir, guru-guru agama, anak-anakku sekalian, ibu-ibu yang begitu indah tadi melantunkan ayat Al-Quran, dan juga dari ibu guru Propana yang sudah begitu suara emasnya telah menambah kerinduan hati kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan kasidahnya yang sangat kami sayangi, hormati dan muliakan. Mudah-mudahan kita yang hadir-hadir ini semua dicatat sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mencintai dari lidah sampai ke hati. Amin ya rabbal. Tema hari ini, ceramah kita temanya apa? Manauladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap Bu? Siap menauladi Nabi? Kenapa Nabi kita dijadikan suri tauladan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, Allah sendiri memuji akhlaknya Nabi. Allah sendiri mengangkat derajat Nabi Muhammad di atas seluruh derajat para nabi dan rasul lantaran akhlak dan budi pengertinya yang teramat sempurna. Mana ayatnya Bu? Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh ujar Allah, wahai Nabi Muhammad, engkau memiliki budi pekerti yang sangat agung. Allah yang memuji. Namun kita memuji belum tentu betul apa betul, Bu? Kita memuji si A, si B belum tentu baiknya. Tapi kalau Allah yang menyanjung, Allah yang memuji, pasti istimewa sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad melainkan untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Nabi kita buat lahir di zaman jahiliyah, masa kerasulan setelah wafatnya Nabi Isa beratus-ratus tahun, hampir ribuan tahun. Orang-orang sudah lupa bagaimana menyembah Allah. Hanya segelintir raja daripada keturunan Nabi Ibrahim yang masih memegang agama tauhid. Kemudian Nabi kita lahir di tengah-tengah kaum jahiliyah. Saat itu berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang berada di bawah senantiasa dalam keadaan dianiaya. Itu namanya zaman jahiliyah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke permukaan bumi ini membawa tugas. Apa tugas Sidin? Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Nabi kita lahir di tengah-tengah kaum jahiliyah menjadi saksi Allah. Bahwa Nabi Muhammad menyatakan beliau menyatakan agar manusia supaya selamat di dunia, selamat di akhirat, mesti beriman kepada Allah. Kita ini kadang kau melihat Allah karena Allah itu sangat sempurna, tapi kita yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan kita yang sesungguhnya. Dan menjadi saksi pula bahwa Rasul sudah menyampaikan risalah agama Islam. Beliau adalah Rasul Allah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan tugasnya bahwa beliau adalah utusan Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, percaya, yakin, kemudian diucapkan dengan lidah sama-sama, Bu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah yang wajib aku tunduki, aku patuh. Dan aku naik saksi, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Walaupun kita belum pernah ketemu Nabi, tapi ada buktinya peninggalan Nabi kita Al-Quran dan hadis ini. Itu tugas Nabi kita yang utama. Jadi Nabi kita ini bukan sekedar menunjuki, tapi beliau hadir di tengah umat manusia menjadi tauladan. Sebagaimana disebutkan, dinyatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad itu suri tauladan, contoh tauladan yang terbaik. Yang terbaik dari seluruh makhluk yang pernah diutus oleh Allah ke permukaan bumi. Ana sayyidul awwalin wal akhirin. Akulah sabda Nabi, orang yang pemimpin anak cucu Nabi Adam yang terbaik dari awal sampai terjadinya hari kiamat. Ana habibullah. Akulah Nabi kekasih Allah. Subhanallah. Ibu-ibu yang Allah muliakan, bagi siapa yang bisa mencontoh Nabi, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa yang siap mencontoh Nabi? Orang yang beriman kepada Allah.
Allah. Wal yaumil akhir, percaya akan datangnya hari kiamat. Percaya kabupian lawan Allah, beriman kapian lawan Allah, percaya kapian surga itu ada, percaya kapian neraka itu ada. Nah ini ngarannya beriman. Alhamdulillah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Setiap orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, percaya akan adanya hari kiamat. Percayakah ibu-ibu bahwasanya ada siksa kubur? Percaya banget. Percayakah ibu-ibu ada nikmat kubur? Percaya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar menunjuki tapi menjadi contoh. Nah, Nabi hadir menjadi contoh. Bagi orang liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, percaya datangnya hari kiamat sebagai hari pembalasan. Kita nih boleh satu di antara dua pilihannya, amun kada surga neraka. Dan ke surga berapa? Ibu-ibu jamaah hadirat yang berbahagia, ketika Allah menciptakan surga yang kekal abadi, al-jannatul malam ainun ra'at, surga itu saking eloknya belum pernah dipandang oleh mata manusia sebelumnya. Kalau pendak boleh mahayal, nah ini sapu japian surga, salah hayalannya. Karena kalau dihayalkan ada bandingannya. Al-jannatul malam ainun ra'at, keelokan keindahan surga kada pernah dipandang oleh mata manusia sebelumnya. Wala uzunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga sebelumnya. Keindahan bunyi-bunyian surga itu luar biasa. Wala khatar ala qalbi basar, belum pernah terbayang dalam pandangan hati nurani manusia. Lalu Nabi kita ini menunjuki dan siapa surga itu? Nah, dasar siapa ibu-ibu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasul, untuk orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Faulaika ma'alladzina an'ama Allah, mereka itu dikumpulkan oleh Allah nanti di dalam surga dengan orang-orang yang disempurnakan nikmat Allah. Siapa dia? Minan nabiyyin, terkumpul seluruh nabi dan rasul. Amin. Nah, percaya apa kita terkumpul sini menurut Quran. Minan nabiyyin wasiddiqin, orang-orang yang mencintai kebenaran, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan membela agama Allah, wassalihin, kita akan terkumpul dengan orang-orang soleh. Di mana? Bukan hanya di dunia semata, tapi nanti di dalam surga yang kekal abadi. Nah, itu balasan bagi orang yang taat, beriman, mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan lagi di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada seluruh umat, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah petunjuk arahan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ini halal kita jauhi, ini haram kita jauhi. Siap kok? Siap banget. Karena kita hendak masuk surga berataan. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa yang mengikuti menurut apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini buah cinta. Allah pasti cinta lawan kita. Amin ya Rabbah. Apabila Allah cinta, beres semua. Betul apa betul Bu? Biar misalnya bisa Abah sugih panyuginya sabanjaran. Amin. Sini nih pemurah
Ini nak pun ikam abah minggu tiap kali sementara aja. Maulah abah bawa boleh nang rumah ya nang istana tuh ke dalam kubur. Mana ada. Bawa boleh ke abah mama ATM lang paklon duit tuh ada juga. Dasar kita. Jadi kita nih hati gembira, abahku penyukinya, abahku paalimnya, abahku penyayangan benar. Apalagi punya Tuhan Allah yang maha pengasih penyayang. Orang kalau sudah cinta pasti menurut. Yuhibbukumullah. Kalau orang sudah mencintai Nabi lalu mengikut, lalu mencontoh, lalu mengamalkan dalam keseharian, yuhibbukumullah. Itulah orang yang paling dicintai oleh Allah. Senang bu dicintai Allah. Beres tadi semua surga Allah yang punya, kita pasti masuk surga. Dikatakan kepada wanita-wanita yang solehah di hari kiamat Nabi, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari pintu mana saja yang engkau sukai. Senang apa senang, Bu? Hari kiamat silakan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Tentu memilih pintu yang tujuannya ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Bila orang sudah betul-betul cinta, betul-betul mengamalkan syariat Islam ini, yuhibbukumullah. Ini buah cinta, Allah akan cinta kepada kita. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah silap. Mau diampuni, Bu? Tentunya pun kita bertobat. Apa arti taubat? Kembali ke jalan Allah. Yang dulu-dulunya sholatnya belang kambingan. Tahu belang kambingan, Bu? Ada hitam, ada putihnya. Ada kadang-kadang tagawi, kadang-kadang kada. Ada kadang belang kambingan di sini angkat tangan. Nah kada aja bulur hai barataan penyembah yang alhamdulillah. Nah, Bu, luar biasa ini. Nah, pintu surga terbuka sudah, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa masa silam kita. Ada kan yang kadis dosaan, angkat tangan. Berarti pasti kita berdosa berata. Kecuali malaikat, nabi-nabi, rasul-rasul yang maksum dipeliharakan, amun kita nih. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam sering berbuat salah. Betul apa betul? Wa khairu khata'ina tawwabun. Semulia-mulia orang yang berdosa, dia bertaubat. Pertama menyesal atas gawian nang dulu nang sembahyang balang kambingan tadi. Nang bahan yang umpah-umpah kurang juga kayak kalayangan pagar. Tapi di sini kan ada bulurai, ada jauh di planet sana. Nah, ibu-ibu, jadi kita tobat. Pertama menyesal atas kelalaian ibadah kita yang dahulu. Yang kedua berniat bertekad kehendak lagi boleh nang balik ke penyembahyang, nang wani lelaki. Ibu mana banyak undangan aku kenal baju sini. Nang dahulu mama abah mau tahu lagi nyari mana papandir. Padahal wala takul lama jangan kamu berkata itu jangan boleh haram gue hukumnya. Apalagi mama apa di Korea, nauzubillah iman, lawang dihampas pula, nauzubillah iman. Wala takul jangan kamu katakan itu jangan boleh. Apalagi mama desa kalau udah ketinggalan zaman. Tapi di sini kan ada juga di Blora, ada jauh seberang laut. Itu dosa kita kepada Allah, seperti kita melalaikan puasa Ramadan, kadang puasa kadang-kadang dibayari. Berniat kan hendak lagi, nang dulu bolong-bolong puasanya harinya dibayar. Nang dulunya bolong-bolong puasanya, bolong-bolong salatnya hari ini dikabul. Sepakat salah pun soleh, kurang nang hidup 300 tahun setelah wafat Nabi itu orang salafus salih. Amun ada ini ulun gue salafus salih dusta. Hidup di zaman ini jawabannya sudah 1446 jar puluhan tadi sudah. Itu Nabi kita hijrah dari Makkah ke Madinah, ada lagi salaf. Ini salafus salih itu 300 tahun yang setelah kita wafat. Berkata salafus saleh bahwasanya orang yang meninggalkan sholat seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki dan lain-lainnya mesti dikabul. Hutang kita lawan Allah menyempurnakan tobat. Apabila mengkaganya terserah pian aja dicari berkah. Begitu selesai salat zuhur berdiri lagi kiringnya ulun usolli
farda zuhri arba'a raka'atin qadaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca Fatihah, baca inna ataina jaka. Rakaat kedua Fatihah qul huwallahu tasyahud awal, naik lagi ke rakaat kedua, ketiga salam. Sawaktu tabayar. Alhamdulillah. Kena menjelang-jelang asarnya mengqada asar pulang saja salat pada asar qadaan ilahi ta'ala. Allahu akbar. Kena selesai salat maghrib berdiri pulang saja salat pada maghrib 3 rakaat bayar utang qadaan fardhu lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tahukah pianmu barang siapa wajah Nabi man taraka sholat faridatan wahidatan, siapa yang sengaja meninggalkan sholat satu waktu aja gara-gara hari Minggu sarwan 3 johor pada sembahyang asar perai. Ada orangnya nangka itu di sini ada yang jual kelurahan hindip barataan nangka tinggal tuh bayani kan. Dan kita nyatakan tadi membayar utang man taraka sholat faridatan wahidatan kutibasmu ala babin nar. Satu waktu aja gue kada sembahyang tadi gara-gara tiap hari Minggu kasaruan johor asar satinggal sengaja langsung namanya ditulis di pintu neraka jahanam. Hari itu juga hari ini hari Minggu tanggal sekian bulan Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah. Si Fulana binti Fulanina kada sholat lohor la budda min dukhulin nar, mau tidak mau dia akan dipenjara di dalam neraka jahanam 500 tahun. Sangguplah buat ulun ditalok dalam itu dilewat pun belaju asal saram banget melihat penjara di dunia aja kada wani. Betul apa betul bu? Apa masuk penjara api? Biar tahu penjara api neraka jahanam itu untuk setiap laki-laki perempuan yang masuk neraka disiapkan rumah. Di dalam rumah api itu terdapat 999 ekor ular. Satu ular memiliki kepala 999, panjangnya 3 bulan perjalanan. Satu ular menggigit 70 tahun mendidih tulang belulangnya. Ada wani masuk neraka. Allah matiqna minan nar. Ya Allah bebaskan kami daripada sentuhan api neraka jahanam. Wa adkhilna jannatal firdaus bighairi hisab. Amin ya rabbal. Di dalam rumah api itu terdapat 999 kalajengking. Satu kalajengking memiliki kepala 999. Setiap kepalanya itu sebesar kambing. Kambing yang lama kalau di Arab kambing pernah ada itu. Sekali gigitan aja mendidih tulang belulangnya selama 70 tahun. Nauzubillah min. Satu orang laki-laki perempuan yang masuk neraka sedetik aja masuk neraka dipakaikan sandal api. Sandal api itu ada yang ringan di dalam neraka, ada lagi yang ringan pada itu. Apabila seorang penghuni neraka masuk ke dalam neraka 1 detik dipakaikan sandal api, kontan mendidih tulang belulangnya sampai otaknya mendidih seperti mendidihnya air di dalam kuali yang panas itu. Dan diri kita, anak cucu kita selalu menepati sholat yang 5 waktu yang selamat daripada kobaran neraka jahanam. Amin ya rabbal. Siap kamu mengqada? Siap. Dasar calon ahli surga. Amin. Nah, taubat kepada Allah yang dulu ketinggalan dibayar. Taubat kepada manusia yang dulunya kita mengambil ampun orang kasih padahal. Hari hujan bahari tahun 75-an. Menatap tabatang pisang orang nega kepala penuh aja mengambil mamayo makan, tapi di sini kada ada dua belum kasih padahal itu kan dipertanggungjawabkan dia kan datang aku bahari tahun 75 76 pada singgah di depan rumah mereka menatap pisang itu nah kalau pasang olapan aku bayari berapa oh jangan sini kerpang itu kebayarkan hanya halal. Kalau kita pernah mengambil hak orang lain kembalikan, itu salah taubat nasuh. Kalau kita pernah mencaci maki sidin, memfitnah sidin, minta maaf belum semalam gue memfitnah pian, ambil kasih sasapo, mbari, mesti minta maaf. Nah, jadi syarat orang taubat itu dia mesti menyempurnakan lagi, menunaikan yang wajib-wajib yang dulu ketinggalan, kemudian datang ke majelis ilmu. Kenapa dulu sampai negawi dosa? Gara-gara minimnya pengetahuan ilmu agama. Dikira kayak apa? Ada sembahyang, soalnya ada tulisan nama. Setiap hari Minggu harus bayang ke orang asal sayang make up. Nah,
Lalu tulisan-tulisan itu berjumlah banyak berapa ratus tahun karena di dalam neraka jahanam amun kada sampai dibayari go kada sanggup kita. Betul kada sanggup kada sanggup kita masuk neraka. Nah itu cara orang bertobat menuntut ilmu sok purnakan. Bila kita tadinya gara-gara tergawe dosa itu karena makawal lah orang alim maksa ampi sudah jam makawal sini lagi sekadar bersenyum-senyuman ya lagi bikin jarak akur karena yang itu mah ngajak kita ke tempat maksiat ngajak lagi akrab ke sana dan kita menyempurnakannya dengan banyak meminta ampun membaca istighfar apalagi kalau pian hafal Allahumma anta rabbi itu sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta dibaca 3 kali usai salat maghrib andai kata meninggal sebelum subuh masuk surga disertai dengan taubat namun dibaca antar maghrib sebelum subuh tadi meninggal dunia masuk surga bila dibaca setelah subuh sebelum tiba waktu maghrib kita masuk surga amin ya rabbal itu kepala istighfar sayyidul istighfar kalau pian bisa lagi salat taubat 2 rakaat iringnya ulun usolli sunnatat taubati rak'ataini lillahi ta'ala aku niat salat sunat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala Allahu akbar baca Fatihah amunnya hafal baca ayatnya walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirullah rasuluh lawajadullaha tawwabar rahimah amun kada hafal astagfirullahaladzim aja 3 kali pada astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim baca kuliah bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun sampai itu rakaat kedua kalau hafal setelah Fatihah wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima astagfirullah tambah surah al-ikhlas bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad dan seterusnya amun kada hafal juga kuliah bareng qul huwallah amun kada hafal juga tulis kadang-kadang andak beda pun sajadah boleh subhanallah itu salat sunat taubat mestinya kita di salat sunat taubat antara maghrib ke isya sekali karena kita seharian berbuat dosa ada terlanggar lalu kita bertobat apabila menjelang waktu subuh mudah-mudahan ditolong Allah kalau salat tahajud siapa aja Nabi yang rutin melangsungkan salat tahajud walau 2 rakaat sebelum azan subuh akan dipanggil di hari kiamat nanti oleh pemanggil yang ditugaskan oleh Allah yaitu para malaikat berseru wahai orang-orang yang merenggangkan tulang rusuknya daripada tempat sujud menjelang subuh ahli tahajud silahkan kalian masuk surga tanpa dihisab pujurut kita masukkan amin ya rabbal nah itu jadi ada ilmunya orang yang hendak bertobat tadi istighfar apalagi mungkin bisa mandi tobat iringnya ulun sahajaku mandi tobat dari seluruh dosa baik besar maupun kecil sunatanillahi ta'ala nawaitul husra litaubati anjami'i dzunubi sunatanillahi ta'ala mandi aja bisa juga mandi basah nah supaya seluruh diguyur air seluruh jembung kita hendak mengurus itu sudah bertobat amin ya rabbal subhanallah ibu-ibu para jamaah yang berbahagia Allah menjamin surga bagi orang yang bertobat apabila kita sudah bertobat aku jangan bisa sama-sama membaca astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali coba panggung astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali padahal Nabi kada sini dosaan tetap sini istighfar Allah Ta'ala menjamin Nabi kita kada menggawi dosa mana ayatnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim
Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sungguh jangan ujar Allah, kami selalu memberikan kemenangan di mana saja kamu berada, wahai Nabi Muhammad. Kami mengampuni dosamu. Andai Nabi kita tagawi dosa, baik yang terdahulu maupun terkemudian. Apalagi Nabi dikasih dosaan buat pian berapa kali pakai istighfar semalaman? 3 kali. Dosa yang dikit benar pada dosa kita banyak. Dosa panjang-panjang kali mayatan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wahai Allah Tuhanku, ulun menyadari ulun tergawe dosa, ampuni ulun, pian jangan menyiksa ulun. Astagfirullahaladzim, pian jangan menyiksa ulun karena banyaknya kelalaian ulun melawan pian. Astagfirullahaladzim. Kalau Nabi kita bacanya astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, atau dalam hadis lain astagfirullah wa atubu ilaihi 100 kali. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, ujar Allah Ta'ala, waja'altun ayat qad abahtul jannah. Aku ciptakan surga ini liman ata'ani, untuk orang-orang yang taat kepadaku. Walau kana abdan habasyian, aku tidak peduli bila orang yang taat tuh walau budak Habasyi yang berkulit hitam, berhidung pesek, dihina orang pulang, tapi orangnya taat. Untuk orang semacam itulah surga. Dan kita jadi orang yang taat pada taat. Amin ya Rabbal. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, lantaran kita cinta. Suatu hari seorang laki-laki datang ke hadapan Rasulullah, lelaki hitam. Dia memeluk Nabi kita. Karena berdirikan di blok. Kenapa jangan Nabi memeluk aku ya Rasulullah? Aku berharap di dunia ini aku bisa memeluk engkau. Mungkin nanti di surga, belum tentu ulun masuk surga. Atau pian masuk surga, ulun ada di surga nang tempat pian nang tinggi. Ulun mungkin karena kau melihat pian lagi hari kiamat. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Sedangkan ulun cinta benar lawan Allah, cinta benar lawan pian. Lalu dijawab oleh Nabi, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang pasti dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang dia cintai di hari kiamat. Cintakah bu pian lawan Rasulullah? Cintakah pian lawan Allah? Cinta benar. Cintailah ujar Nabi Allah, karena Allah lah yang memberikan nikmat. Betul apa betul bu? Kita asalnya kadada diadakan. Siapa yang mengadakan kita bu? Allah. Kita yang tadinya bingung, tadi kecil kada tahu membaca bismillah, kada tahu di agama Islam, lalu diajari. Siapa yang menyampaikan ajaran itu melewat lisannya guru-guru kita? Siapa yang membukakan hatinya melajari kita bu? Allah. Allah lah yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam, menolong kita, menghidupkan kita, dan memberikan ganjaran surga. Alhamdulillah. Cintailah wajah Nabi diriku, karena akulah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini temanya luar biasa, menauladani Rasulullah karena cinta lawan sidin. Jadi ujar sahabat, wahai Rasulullah, sahabatnya bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab ini sering datang ke rumah Nabi, berkhidmat jadi pembantu Nabi. Nabi hendak modus yang makan, ambilkan air wudunya, wudu, segala macam keperluan rumah tangga Rabi'ah bin Ka'ab ini. Lalu suatu hari Nabi kesini, jangan wahai Rabi'ah pun, labbaik ya Rasulullah, aku jangan hendak memberi ikam sesuatu. Jika ikam meminta, aku kada menolak. Apa ikam hendak apa? Nyamannya pula jaka sejaman lah Nabi. Kita nyaman minta pula. Ikam hendak apa aja Rabi'ah? Buka pula. Oh ya Rabi'ah ini ulun hendak masuk surga lawan pian.
pian bersama pian kena menjadi teman setia pian di dalam surga. Ada kalanya Nabi nang lain permintaan kan ada itu ulun hendak bersama pian di dalam surga. Akor kabo anda pian bertemu Rasulullah pian hendak masuk surga lawan Nabi apa? Pasti mau benar. Kalau begitu ya Nabi, bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu itu di kasrati sujud dengan banyak melakukan sholat. Akor bo, jangan lagi nonton lalai tadi sholat nih. Karena Nabi akan dapat mewujudkan keinginan kita asal kita mau berbuat yang dipandukan oleh Allah, terutama sholat yang 5 waktu. Kalau memungkinkan sholat tahajud, sholat duha. Waktu ulun kuliah di UIN, ulun bisi kawan inya di gua yatim piatu. Kami sering bergantian menulis ulun minjam catatan ini aktif banget kuliah. Ini anak yatim piatu. Aku nikam jarnya sana hai. Aku nikam kada ada orang yang khusus mongkosi aku mama abahnya meninggal sudah. Habis itu panggil kayak apa kan? Aku nijarnya bila habis liburan karena kuliahnya boleh berapa aku beelang wadah kakakku mamarin aku saapa air dibari aku terima. Batu pang kemana duitnya? Batu sana ya aku tulang ke pasar Pandu. Tahu pasar Pandu? Kilometer berapa tuh? 2,5, 3,5. Aku nukar mie kam sana aja mie nang super mie Indomie. Batu aku jual di asrama Putri UIN. Nah itu pang sana henang aku makan. Tapi sana aku kada pernah kekurangan. Aku kada pernah jadinya meninggalkan sholat duha. Subhanallah. Kada pernah meninggalkan sholat duha. Bila istirahatnya orang belanjanya, ada sih duit belanjanya boleh ke asrama. Di UIN tuh sholat duha. Mulai hari itu ulun kan hendak lagi meninggalkan sholat duha. Inya yakin piatu sukses kuliah. Mbak orang tes pegawai negeri masuk lulus berhasil. Masya Allah, itu hebat buat salat duha ini. Siapa yang melakukan salat duha 4 rakaat di waktu pagi dijamin rezekinya halal sampai tiba di waktu sore. Amun dijamin tentu cukup. Alhamdulillah kita kada yatim piatu waktu sekolah. Betul apa betul bu? Ini yatim piatu. Sepembari minta kadanya aku sana kada minta. Aku bila dibari kok ambil ku sambut janya. Sekalinya apa berjualan mie Superman itu kan dikit kurang intinya. Tapi Tuhan mencukupkan aku jadinya. Itu kesannya. Nah kawan ulun ini sudah meninggal ingat di Samarinda bertugas dan yang diampuni dirahmati. Di binian dan lakian kalau jangan lakian kada. Binian. Nah bu. Itu hebatnya apa yang dipesankan oleh Nabi. Kalau kita amalkan kita juga yang beruntung. Ibu-ibu jamaah hadirat yang berbahagia, Rasulullah SAW manusia yang paling dicintai oleh Allah. Siapa yang membaca salawat kepada Rasulullah, Allah mengabulkannya. Amin. Kalau kita baca Al-Quran dilihat dulu halalkah makanannya kanda subhatkah ditolak boleh. Tapi khususan untuk salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, Allah tidak peduli asal orang itu membaca salawat, salawatnya diterima oleh Allah. Tidak dimatikan seseorang yang membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu melainkan ya Nabi 30 macam hajatnya di dunia kabul. Amin. 70 macam hajatnya di akhirat disimpan dikabulkan oleh Allah. Cuma sekali dia baca salawat, apalagi dia mulai jam 1 tadi dah kami benar. Kadang-kadang sampai keluar sana ujung ada kali mencari anu kelurahan ibu nih. Kadang-kadang suaranya tadi baca maulid, alhamdulillah bagus suaranya kita nih pula. Nang salawatnya bu ada nang bahimit, nang badiaman nih yang sallallahu Muhammad, Allahumma sholli Muhammad, nang banyarin yang dilakukan tadi. Semuanya itu wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Suatu hari datang seorang sahabiah ke hadapan Nabi, namanya Ummu Sulaim. Siapa namanya, Bu? Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, kata Ummu Sulaim, semoga Allah menjadikan engkau dan memasukkan engkau ke dalam surga yang paling tinggi. Apa tuh surga yang paling tinggi, Bu? Firdaus. Soalnya ada ujungnya. Mudahan ulun tak kumpul lawan pian aja. Hendak tapi tak kumpul Nabi. Nabi itu diam aja. Ummu Sulaim pintar berpandir, ya Rasulullah, mudahan pian kena dimasukkan Allah ke surga yang paling tinggi. Mudahan ulun tak kumpul lawan pian di sana. Wahai Rasulullah, ajari ulun amalan supaya tuh kumpulan pian di dalam surga. Padahal kan gak ujar Nabi ketika Ummu Sulaim minta ajari ulun amalan supaya kumpulan pian dalam surga, dan ulun bila ulun amalkan karena ulun padahkan ulun ajari kekawanan ulun pulang. Ujar Nabi, dirikan sholat yang 5 waktu. Akur, Bu? Akur benar. Belajar syarat rukunnya, cara membacanya, sempurna sholat. Dirikan sholat yang 5 waktu. Yang kedua, ujar Nabi, stop maksiat, jangan lagi digawe dosa. Nyamannya tak masuk surga tak kumpul Nabi. Kemudian yang ketiga, ujar Nabi, banyak engkau ingat Allah. Ujar Abdullah bin Abbas, ingat Allah tuh menggawe nang disuruh, menggawe nang dilarang. Akur, Bu? Ujar si anu ni pulang Ummu Sulaim, ya Rasulullah, nasihati ulun. Oh tadi minta ajari kalau pulang. Yang menyampaikan kekawanan yang kita kumpul Nabi. Apa tadi amalannya, Bu? Pertama, dirikan sholat yang 5 waktu. Yang kedua, jangan lagi menggawe dosa, tobat. Yang ketiga, banyak mengingat Allah. Artinya nang kita gawe ini dari daya Allah gawe. Ini kagak tinggalkan. Kemudian ujar si Ummu Sulaim, nasihati panggosan ulun. Nah tadi gasan seorang orang kawan, nasihati gasan ulun. Nah ujar Nabi, stop maksiat yang itu belum dipulih. Jangan lagi lah menggawe dosa. Yang kedua, tuntut ilmu yang dipardukan lalu kerjakan. Apapun ilmu yang dipardukan ini, belajar sifat 20 buat sampai mantap nih ilmu tauhid, karena kita kadang mengenal Allah dengan baik dan sempurna kecuali melalui pelajaran tauhid sifat 20. Yang kedua, kita mesti belajar fikih, berapa rukun wudhu, berapa rukun mandi wajib, berapa rukun sholat biar diterima sholatnya, apa aja yang membatalkan wudhu, apa aja yang membatalkan sholat. Betul apa betul, Bu? Itu fikih. Berapa rukun puasa, berapa rukun umrah, berapa rukun haji. Kadang awal umrah kita mabrur, kadang awal puasa kita diterima, kecuali belajar fikih namanya. Kemudian yang ketiga, mesti wajib kita belajar buat ilmu akhlak zahir, dosa di mata, taubat di muntung, di tangan, di telinga, di kaki. Dosa batin, jangan sombong, jangan takabur, jangan riya, jangan ujub, jangan hasad, jangan dengki, jangan suudzon dengan orang lain. Nah itu buat ilmu yang 3 macamnya di kantong. Kerjakan ya Nabi ibadah yang dipandukan oleh Allah. Setelah engkau belajar ilmu yang 3 macam ini, amalkan. Kemudian ya Rabbi, banyak engkau mengingat Allah dan menyebut Allah. Bila pian membaca sallallahu alaihi Muhammad, Allah itu zikir, Muhammadnya itu salawat. Man shalla alayya, siapa aja Nabi yang bersalawat kepadaku sehari semalaman, kalau saya panjang buat sallallahu alaihi Muhammad 500 kali, lam yakfir abadan. Orang itu seumuran sugih tapi bacari Pak buat Allah begini kan di kampus Sallallahu Alaihi Muhammad. Nah banyak kalau bajuan oh jadi itu nggak sama jelas saja salawat saja ada mau buat itu ngarannya ada terpenuhi syaratnya. Salawat 3 baca, nah menyebabkan kekayaan tadi dicari juga. Lam yakfir abadan, amalan sugih di dunia sugih di akhirat saya naik. Salawat 500 kali, bayang yang ditinggal. Man shalla alayya alfa marratin, siapa yang mengamalkan sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali buat sehari semalaman, tuntut ilmu, tobat dan salat jangan ditinggalkan. Maka wajah Nabi, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshirullahu bil jannah. Orang itu tidak dimatikan kecuali melihat istananya di dalam surga. Mau, Bu? Benar sallallahu alaihi Muhammad payung di atas ini mau boleh taruh 1000 kali sama-sama.
Nah ibu-ibu yang ulun muliakan, ketika ibu-ibu diminta nasihat, nasihati ulun. Pertama jangan bisa stop maksiat, yang kedua kerjakan ibadah yang diperlukan, yang ketiga banyak mengingat Allah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan besar manfaatnya.